Pelepasan kafilah MTQ, Sekda Murung Raya targetkan untuk juarai 5 besar. Penjual layang-layang menuai berkah. Supir truk yang membawa 8 meter kubik kayu diamankan karena tidak memiliki dokumen resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berbagai informasi seputar Kabupaten Murung Raya selama sepekan akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Zia Novita Pratiwi, inilah dia. Murung Raya Sepekan. Pemerintah Kabupaten Murung Raya peringati Hari Kebangkitan Nasional yang diadakan pada tanggal 23 Mei 2016 di halaman kantor Bupati Murung Raya. Pemerintah Kabupaten Murung Raya melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108 dan Hari Jadi Kalimantan Tengah ke-59 di halaman kantor Bupati Murung Raya pada hari Senin 23 Mei 2016. Pada upacara ini, Wakil Bupati Murung Raya, Darmaji SE, bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudi Antara, serta amanat PJ Gubernur Dr. Andes Hadi Prabowo MM. Peringatan Hari Jadi ke-59 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 kali ini mengangkat tema tingkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kalimantan Tengah dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN. Dan untuk peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2016 mengangkat tema mengukir makna kebangkitan nasional dengan mewujudkan Indonesia yang bekerja nyata, mandiri, dan berkarakter. Pada upacara ini juga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rezeki Nur Esos, bertugas membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari Puruk Cahu, Wahyu Iskandar, Silpa Pisan mengabarkan. Peringatan Isra Mi'raj yang sempat ditunda karena persiapan ujian nasional di SMA 1 Murung dilaksanakan di halaman Masjid Nurul Islam pada 21 Mei 2016 dan diisi dengan pengajian agama. Kita sadar bahwa kita melakukan sebuah kesalahan. SMA Negeri 1 Murung memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 27 Rajab berdasarkan kalender Islam. Peringatan Isra Mi'raj ini baru bisa diadakan sekarang karena pada bulan sebelumnya diadakan persiapan sekaligus penyelenggaraan ujian nasional dan ujian sekolah. Acara ini diisi dengan pengajian agama yang diisi oleh penceramah Ustadz Amir Hasan yang juga merupakan guru bahasa Arab SMA 1 Murung yang pernah menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar Mesir. Ceramah agama ini mengangkat tema tentang hikmah Isra Mi'raj bagi umat Islam di seluruh dunia, khususnya bagi para pelajar yang sedang menuntut ilmu, sehingga para siswa dan siswi bisa mengambil tauladan dari kisah Nabi besar Muhammad SAW. Tujuan kita mengadakan Isra Mi'raj ini yang pertama untuk pembentukan akhlak bagi siswa-siswi khususnya SMA Negeri 1 Murung, yang mana kita ketahui walaupun siswa-siswi kita ini banyak yang cerdas, tapi belum tentu mereka itu memiliki akhlak yang baik. Jadi dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini mereka bisa menjadikan teladan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana mereka nantinya bisa menjadikan contoh Nabi tersebut hingga mereka mengikuti bagaimana bahwa Nabi itu menjalani kehidupan di dunia, berperilaku yang baik, yang nantinya akan menjadi timbal balik untuk kita di sekolah, yaitu untuk membina mereka tidak sulit karena mereka sudah memiliki dasar akhlak yang baik. Peringatan Isra Mi'raj ini diikuti oleh siswa dan siswi serta para guru SMA 1 Murung yang beragama Islam yang sudah menjadi program rutin sekolah dalam bidang keagamaan. Dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini, diharapkan para peserta didik SMA 1 Murung tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tapi juga diimbangi dengan kecerdasan spiritual dan emosional, sehingga nantinya bisa mendukung program pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, yaitu Murung Raya Cerdas. Dari Puruk Cahu,
Ahmad Ben Bella Silva Pisen mengabarkan. Apa diantaranya? Pelepasan kafilah MTQ untuk mengikuti ajang MTQ tingkat provinsi dilaksanakan di Aula Masjid Agung Al-Istiqlal Puruk Cahu, diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya. Pemerintah Kabupaten Murung Raya resmi melepas kapilah-kapilahnya yang akan mengikuti event MTQ tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Setelah pada bulan April lalu diadakannya ajang MTQ yang ke-6 tingkat Kabupaten Murung Raya. Sebanyak 98 orang yang akan diberangkatkan ke Kota Palangkaraya yang terdiri dari 43 peserta kapilah yang akan mewakili Kabupaten Murung Raya dalam ajang MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Dan beberapa pembina, orang tua kapilah, dan para petinggi LPTQ Kabupaten Murung Raya. Diberangkatkan sampai hari ini 98 yang terdiri dari peserta 43, selebihnya adalah pembina, ofisial, kemudian tim mobil hias, orang tua, dan ya para petinggi LPTQ kabupaten itu sendiri. Pelepasan yang diadakan di Aula Masjid Agung dan dilepas langsung oleh Bupati Murung Raya yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Dr. Andes Sarkawi Hasibu MSI. Dalam sambutannya, beliau berharap untuk tahun kali ini Murung Raya bisa lebih baik daripada tahun lalu dalam ajang MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan menghimbau kepada para kapilah untuk bisa optimis dan dapat memenangkan segala cabang lomba MTQ tingkat Provinsi 2016 ini. Buat kontingen MTQ Kabupaten Murung Raya kali ini yang akan berlaga di event MTQ Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016, harapan kita tidak muluk-muluk. Sebenarnya kita udah mengincar juara umum sebenarnya. Tapi setelah kita evaluasi dari persiapan yang ada dan kita juga memperhitungkan kekuatan kabupaten kota yang lain, ya cukup 5 besar aja sudah luar biasa. Dan kita harapkan 5 besar ini merupakan modal awal untuk kita poles dan kita lakukan perbaikan sehingga pada STQ 2017 yang akan datang, yang Murung Raya menjadi tuan rumah, Murung Raya bisa tampil all out. Dari Puruk Cahu, Ahmad Riansah Silva Pisen mengabarkan. Pelatihan program mentality bagi guru di Murung Raya diharapkan mampu mengoptimalkan kemampuan guru dalam menguasai kelas dan membuat suasana yang menyenangkan sehingga siswa termotivasi dalam belajar. Kadang-kadang lambat datang dan kadang-kadang Pelatihan program mentality bagi para guru yang ada di Kabupaten Murung Raya secara resmi ditutup oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Aristoteles. Pelatihan yang berlangsung selama 1 minggu ini merupakan hasil kerjasama Dinas Pendidikan dengan Lembaga Pusat Pelatihan Motivasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia AGAPE Banjarmasin. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para guru yang ada di Kabupaten Murung Raya mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengajar, mengembangkan karakter serta sikap pendidik yang profesional, hingga nantinya bisa membuat metode pengajaran yang menyenangkan serta mampu menguasai kelas, sehingga para siswa termotivasi untuk mengikuti proses belajar mengajar. Beberapa materi yang disampaikan antara lain tentang leadership, kedisiplinan, karakter building, serta juga soft skill. Materi yang disampaikan apa aja ini, Bu? Pertama program mentalitas, kedua manajemen dan leadership, soft skill, pelayanan prima, kemudian kedisiplinan kerja, dan terakhir dengan SWOT analisis. Kemudian harapannya dan ada pelatihan ini buat para guru apa ini? Mampu memenuhi janji mereka, mereka siap untuk perubahan melalui pelayanan dan pengajaran soft skill, dan siap memberikan yang terbaik dalam hal Sebanyak 40 orang peserta mengikuti pelatihan ini, terdiri dari guru-guru berbagai jenjang pendidikan, dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas yang ada di wilayah lingkup Kabupaten Murung Raya. Bagi para guru, pelatihan yang berlangsung sejak tanggal 20 hingga 26 Mei 2016 ini terasa sangat bermanfaat.
karena mampu memberikan pengetahuan baru dalam keterampilan mengajar. Kami sangat menyambut baik pelatihan ini, itu sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kedepannya pelatihan seperti ini bisa berlanjut secara terus-menerus supaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh guru, bukan hanya guru, itu juga seluruh operator pegawai yang ada di Kabupaten Murung Raya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menyediakan kesempatan bagi kami. Dari Puruk Cahu, Ahmad Ben Bella Silpapisen mengabarkan. Permainan layang-layang mulai diminati anak-anak ketika musim kemarau seperti sekarang ini. Hal ini tentu menjadi berkah tersendiri bagi penjual layang-layang yang dapat meraup omset Rp1 juta dalam sehari. Memasuki musim kemarau 2016, selain membawa berkah bagi pencinta layang-layang, juga menjadi berkah tersendiri bagi penjual layang-layang, seperti yang diungkapkan oleh Abah Dani, penjual layang-layang yang berada di Simpang 4 Puruk Cahu. Tak tanggung-tanggung, dalam sehari Abah Dani bisa menjual layang-layang hingga 80 buah dengan omset mencapai Rp1 juta. Untuk harganya mah ini 10.000. Kalau yang halus-halus, yang halus 5.000. Penghasilan pian sehari itu berapa dari jualan layangan? Berkisar 1 juta sehari. Dari pagi sampai sore ini. Berarti itu lakunya berapa layangan sehari itu? Kira-kira 80 kepingan sama benang. Layang-layang yang dijual pun bervariasi, mulai dari ukuran kecil hingga yang berukuran jumbo. Sedangkan untuk peminatnya merata, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dari Puruk Cahu, Yusuf Fauzi, Silpapisen mengabarkan. Demikian pemirsa, kabar Murung Raya sepekan telah kami sajikan untuk Anda. Selanjutnya adalah berita dari Kota Muara Teweh dan Pangkalan Bun dalam Sepekan Kalteng. Bang, kamu tahu nggak sensus ekonomi? Ya tahulah, kan semua pengusaha juga harus tahu. Berkat sensus ekonomi, saya jadi tahu di mana memasarkan produk saya. Sensus ekonomi dilaksanakan untuk mendapatkan informasi utuh perekonomian bangsa sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Sensus ekonomi mampu menghasilkan gambaran lengkap tentang level dan struktur sektor ekonomi dan karakteristik suatu wilayah. Sensus ekonomi 2016 adalah fondasi bagi pengukuran kegiatan usaha di Indonesia. Ayo, pengusaha Indonesia, siapapun dan apapun usaha kita, mari kita sukseskan sensus ekonomi bulan Mei 2016. Berikan data sebenarnya. Karena data akurat menjawab tantangan ekonomi di masa depan. Ingat, data yang kita berikan sangat dijamin kerahasiaannya. Sukseskan sensus ekonomi 2016. Puluhan mahasiswa STIE Muara Teweh melakukan aksi demo di depan kantor PLN Rayon Muara Teweh karena pemadaman bergilir yang semakin meresahkan masyarakat. Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh menggelar aksi demo di depan kantor PLN Rayon Muara Teweh. Mahasiswa melempari kantor PLN yang ada di Jalan Beringin tersebut dengan telur busuk akibat dari pemadaman listrik bergilir yang sudah berlarut-larut di Barito Utara. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut kepada pihak PT PLN Rayon Muara Teweh memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen serta meminta jangan sampai ada lagi pemadaman bergilir dengan menjamin suplai tenaga listrik kepada masyarakat Barito Utara. Selain itu, mahasiswa meminta pihak PT PLN Rayon Muara Teweh siap memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang diakibatkan pemadaman listrik bergilir. Ya, kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin juga, tapi yang masih paling kita utamakan ini
PLTMG Bangkani beroperasi ini yang kita harapkan. Jadi kita kondisi seperti ini karena PLTMG Bangkani yang mau operasi nggak bisa masuk mulai awal tahun sampai saat ini, sehingga mesin kita ini sudah kita mintakan juga cadangannya dan seterusnya. Tapi karena bayar-bayar Bangkani mau masuk ini kita susah. Yang kedua mesin sewa juga, seandainya mesin PL nggak ada, mesin sewa yang bisa masuk ke sini. Kemarin kita minta untuk 6 bulan sampai Bangkani beroperasi pun tidak bisa. Nah, seandainya Bangkani itu nggak pernah ada, mungkin begitu gangguan cepat tangani, cepat tambah sewa dan seterusnya seperti ini. Nah, ini Bangkani mau masuk, tapi masih agak terlambat terkait dengan pembebasan jalur dan seterusnya, sehingga kita ini terdampak di Muara Tewe kita sering pemadaman. Kalau untuk perkiraan dari pihak-pihak yang Muara Tewe, Pak, sampai di mana krisis ini bisa diselesaikan, Pak? Krisis jauh mana? Kalau harapan kita itu asal-asal masuk, kita obrol selesai ini, itu insya Allah selesai. Berapa hari, Pak? Waktunya, Pak? Itu waktu kira-kira? Juni apa Juli? Juni. Ini kita ada waktu sampai dengan sebelum puasa 15 hari. Mungkin tambah 7 hari atau 6 hari lagi, asal-asal masuk beroperasi sama-sama. Setelah melakukan orasi di depan kantor PLN, mahasiswa melanjutkan orasinya di depan gedung DPRD Barito Utara. Mahasiswa kembali berorasi terkait pemadaman listrik yang berlarut-larut di Barito Utara yang tak kunjung selesai. Dengan demo mahasiswa ini, Pak, apa yang tindakan yang akan dilakukan DPR? Bagus. Inilah bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat. Memang hal ini yang terjadi. Sekarang ini memang terjadi pemadaman PLN. Beberapa kali terjadi, tapi kita juga melihat di sisi lain memang PLN juga mempunyai masalah, artinya di luar keinginan mereka. Untuk jangka pendeknya untuk kebutuhan masyarakat yang mati lampu ini. Menurut pihak PLN ini yang menghadapi yang untuk jangka pendek ini mereka akan mendatangkan mesin dari Kota Baru, jadi pinjam untuk menghadapi beberapa bulan karena mereka bulan Juni akhir Juni sudah mulai clear ini. Karena kemarin ada permasalahan yang koneksi ke Barsel ini kan masalah bentang tali yang melalui tanam tumbuh masyarakat sehingga masalah ganti ruginya yang mengalami hambatan kemarin. Kan kapan? Dari pihak PLN beranggapan bahwa akhir Juni sudah selesai. Artinya akhir Juni untuk masalah listrik ini udah clear. Tim Liputan Batara TV melaporkan. Seorang supir truk ditangkap jajaran kepolisian Barito Utara karena kedapatan membawa 8 meter kubik kayu tanpa dokumen resmi. Jajaran Polres Barito Utara mengamankan Darsono, warga Jalan Swakarya, Kelurahan Jinggah, Kecamatan Tewe Baru, dikarenakan kedapatan membawa kayu olahan jenis meranti dan balau berbagai ukuran sebanyak 8 meter kubik tanpa memiliki dokumen resmi. Darsono ditangkap di saat aparat kepolisian dari Polres Barito Utara melaksanakan patroli di Simpang 4 Kem Putih Jalan Lintas Kalteng Kaltim, tepatnya di Desa Benangin 1, Kecamatan Teweh Timur. Kini barang bukti yang diamankan polisi berupa 1 unit dump truck warna hijau dan kayu olahan jenis meranti dan balau berbagai ukuran sebanyak 8 meter kubik. Kapolres Barito Utara AKBP Roy Sihombing melalui Wakapolres Kompol Widyardi mengatakan pihaknya mengenakan pasal 83 ayat 1 huruf B, pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan, dan pelaku diancam hukuman 1 sampai 5 tahun penjara dengan denda 500 sampai 1,25 miliar rupiah. Pada saat anggota melaksanakan patroli di Simpang 4 Kem Putih, Jalan Lintas Kalteng Kaltim, Desa Benangin 1, Kecamatan Tewe Timur, Barito Utara, melintas 1 unit truk warna hijau nopol. Setelah diberhentikan, kemudian dilakukan pengecekan dan ternyata benar bahwa truk tersebut sedang mengangkut kayu olahan jenis meranti dan balau berbagai ukuran sebanyak kurang lebih 8 meter kubik tanpa dilengkapi dokumen. Barang bukti yang diamankan 1 unit dump truck warna hijau dan kayu olahan jenis meranti dan balau berbagai ukuran sebanyak kurang lebih 8 meter kubik. Tim Liputan Batara TV melaporkan. Sementara dari Kota Pangkalan Bun, Saudara,
Kodim 1014 Pangkalan Bun melakukan simulasi penanganan informasi Karhutla untuk membiasakan para anggota TNI jika suatu saat terjadi kebakaran hutan, sehingga prosedur penanganan dapat tepat pada sasaran. Dalam upaya membantu pemerintah daerah Kabupaten Kota Barat, Lamando dan Sukamara, Kodim 1014 Pangkalan Bun pada hari Rabu pagi melaksanakan simulasi penanganan informasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dengan membentuk tim penanganan di masing-masing bidang, diharapkan melalui simulasi ini segala bentuk informasi, baik berupa instruksi dari pimpinan maupun dari masyarakat, dapat diolah untuk ditindaklanjuti secepatnya. Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun, Letnan Kolonel Infanteri Wisnu Kurniawan mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk membiasakan para prajurit TNI apabila benar-benar terjadi kebakaran hutan dan lahan, sehingga prosedur penanganan dapat tepat pada sasaran. Untuk itu, secara teknis pengelolaan informasi ini nantinya diharapkan bermanfaat sebagai bahan koordinasi bersama instansi terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan maupun bencana lainnya. Mengingat cakupan wilayah Kodim 1014 Pangkalan Bun cukup luas, maka akan dibentuk posko penanganan di tiap koramil masing-masing kabupaten. Salah satu bentuk latihan dalam rangka kita mengantisipasi apabila memang betul-betul terjadi bencana atau musibah kebakaran hutan dan lahan di wilayah kita, sehingga nantinya apabila memang terjadi kita sudah mengetahui bagaimana prosedur, bagaimana upaya penanggulangannya, sehingga tidak terdadak. Makanya dilaksanakanlah latihan-latihan antisipasi kebakaran hutan ini. Sementara itu, Kasiop Korem 102 Panju Mayor Infanteri Dewi Kristianto mengatakan simulasi tersebut dilaksanakan sebagai salah satu untuk mempertegas rantai komando dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama melalui peran serta Babinsa di lapangan. Dari Kodim juga ada koramil, ada Papung di situ yang istilahnya penghubung ke Pemda. Apabila ada permasalahan atau ada dalam hal ini seperti sekarang kita melaksanakan latihan ini, dan selama ini yang kita laksanakan ada informasi, kita langsung turun ke bawah. Dari Danrem, ya Dandim itu ada hotspot di tempatmu. Dari Dandim, ya itu di wilayahmu. Dan Ramil kan baru Babinsa. Lukman Hakim, SBTV. Calon haji asal Kumai diberikan vaksin dan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat mutlak yang harus diikuti oleh calon jamaah haji. Sebelumnya, para calon jamaah juga diberikan penyuluhan tentang menjaga kesehatan selama menunaikan ibadah haji. Untuk pemberian vaksin dan penyuluhan kesehatan haji di Kecamatan Kumai dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 yang melibatkan petugas dari Puskesmas Kumai dan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP. Tahapan ini merupakan syarat mutlak bagi jemaah calon haji sebelum menunaikan ibadah. Sebanyak kurang lebih 17 calon haji dari Kumai dan 2 orang dari Kecamatan Pangkalan Banteng melakukan pemeriksaan kesehatan. Di antaranya pemeriksaan tensi darah, denyut nadi, dan vaksinasi influenza serta meningitis atau vaksin untuk mencegah penyakit radang selaput otak. Sebelumnya, para jemaah ini juga diberikan penyuluhan tentang kesehatan haji atau bagaimana berhaji yang sehat. Karena di Tanah Suci sedang musim panas yang bisa memicu timbulnya penyakit bagi para jemaah. Pemberian vaksin meningitis dan influenza menjadi syarat wajib bagi calon jemaah haji yang merupakan tahapan mutlak dari aturan dunia dan pemerintah pusat. Para jemaah haji yang akan berangkat pada sekitar bulan Agustus nanti berada dalam kondisi di tengah jutaan manusia dari berbagai negara, sehingga sangat rentan bagi penularan penyakit radang selaput otak atau meningitis. Pemeriksaan kesehatan sangat penting dilakukan sebelum berangkat menuju Tanah Suci Mekah, agar dapat diketahui penyakit atau gangguan kesehatan yang mungkin dialami calon haji. Dan dengan vaksin meningitis diharapkan nantinya dapat menjaga kondisi tubuh para calon haji dari kondisi cuaca dan perubahan cuaca di Tanah Suci saat melakukan ibadah haji.
Sebagaimana diketahui berdasarkan data di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotarin Barat, calon jamaah haji asal Kabupaten Kotarin Barat yang akan berangkat tahun ini mencapai kurang lebih 82 orang, di mana mereka telah mendaftar sejak tahun 2009 lalu. Emil Asihin, SBTV. Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Muhammad Rahman, angkat bicara terkait kasus kejahatan seksual yang kini marak terjadi di lingkungan masyarakat. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya anak di bawah umur, yang kian marak akhir-akhir ini diharapkan dapat menjadi lonceng pengingat seluruh elemen masyarakat maupun institusi pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi. Kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut mesti direspon dengan cepat lewat peningkatan kewaspadaan sosial yang berawal dari rumah tangga dan keluarga. Hal ini disampaikan anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah Muhammad Rahman usai ditemui SBTV di kediamannya pagi tadi. Menurutnya kejahatan seksual merupakan kejahatan yang tidak bermoral, di mana kejahatan yang dilakukan selain dapat merusak tumbuh kembang anak, juga dapat merusak psikis korban kekerasan seksual menjadi takut dan malu untuk kembali bersosialisasi di masyarakat. Untuk itu dirinya menyetujui apabila kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur mendapat hukuman yang seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan sekaligus sebagai ancaman bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Rahman menambahkan menindaklanjuti kasus kekerasan ini, dirinya bersama anggota DPD RI lainnya direncanakan pada tanggal 23 Mei mendatang akan melaksanakan konferensi pers terkait kasus kekerasan seksual tersebut guna mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pengesahan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Pada saat ini terkait dengan hukuman kepada para pelaku, saya sepakat dengan Presiden Republik Indonesia untuk mendorong Kapolri, mendorong penegak hukum untuk memberikan hukuman yang terberat kepada para pelaku ini, karena kejahatan seksual yang terjadi belakangan ini sudahlah sangat tidak manusiawi. Maka hukuman yang wajar kepada mereka itu adalah hukuman yang berat dan yang terberat di antara yang berat. Di tempat yang sama, Muhammad Rahman menghimbau kepada masyarakat Kota Waringin Barat pada umumnya untuk lebih waspada dan memaksimalkan fungsi kontrol pada keluarga agar terhindar dari aksi kejahatan seksual serta mulai memperhatikan keadaan di lingkungan masing-masing. Lukman Hakim, SBTV. Mengakhiri perjumpaan kita dalam sepekan Murung Raya minggu ini, kami akan menyajikan soft news dari Murung Raya tentang peluang usaha kuliner berupa minuman berbahan dasar coklat yang laris manis di kalangan masyarakat Puruk Cahu. Dan saya Zianovita Pratiwi bersama segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemutusan hubungan kerja besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan tempat bekerjanya tidak membuat Doni Aryo patah semangat. Berawal dari kegemarannya menikmati berbagai macam minuman yang terbuat dari coklat, Doni kini membuka kedai minuman coklatnya sendiri. Tidak disangka, minuman coklat yang dia jual banyak peminatnya, dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Dibantu dengan istri dan sepupunya, Doni membuka kedainya dari jam 8:30 pagi hingga jam 8 malam. Dengan modal awal 10 juta rupiah, hasil tabungannya selama bekerja, Doni kini bisa meraup jutaan rupiah per hari. Dari awalnya tuh hobi aja, Bang, minum coklat kan, sampai bisa merencanakan usaha bikin es coklat. Awal mulai untuk omset perharinya pendapatan kotor 2 juta. Harga yang dijual pun sangat terjangkau,
Dengan harga Rp10.000, Doni bisa menjual antara 150 hingga 200 gelas coklat per hari. Bisnis minuman coklat yang dijalankan Doni ini merupakan waralaba yang dia beli dari agen di Banjarmasin. Hingga tidak terdapat kesulitan untuk menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Kita bahan-bahannya kita dari agen kita di Banjar. Kita siap, member Pondok Coklat Banjar kita. Untuk proses pembuatannya bubuk langsung dikirimkan dari agen kita di Banjar, kita siap jual di sini. Batu kita campurkan air dengan takarannya sendiri-sendiri. Baru kita campurkan bubuk coklatnya sendiri. Sudah ada varian rasanya, rasa apa-apa. Baru kita tambahkan sedikit susu cair. Itu aja, baru kita blender dan kita sajikan lah. Terdapat 7 varian rasa coklat yang dijual, dan yang menjadi favorit pembeli adalah varian rasa original. Dari Puruk Cahu, Ahmad Riansah dan Ahmad Ben Bella Silva Vision mengabarkan.